Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan Ferdinand dipimpin doanya. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa dengan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Untuk absen, silakan kalian absen di Google Classroom karena sudah Ibu kirim di sana linknya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa tahu apa itu kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Kemudian kalian akan tahu tentang kerukunan umat beragama. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah membangun nilai-nilai menghargai dan kerjasama sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur tentang negara melalui model pembelajaran problem-based learning dan kecakapan abad 21. Peserta didik dapat menelaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang agama, kepercayaan, dan selanjutnya menyajikan hasil telaah tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang agama dan kepercayaan dengan jujur, teliti, dan tanggung jawab. Mengidentifikasi kemerdekaan beragama dan kepercayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyajikan dan mengkomunikasikan hasil telaah isi analisis tentang ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 ayat 1, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, warga negara Indonesia harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi di dalam pasal 29 ayat 1 ini bahwa setiap warga negara Indonesia itu harus mempunyai agama. Tidak dibenarkan warga negara Indonesia itu tidak mengakui adanya agama. Karena apa? Tujuan dari agama itu mengatur supaya kehidupan manusia itu, supaya kehidupan warga negara Indonesia itu teratur dan tertib, tidak kacau. Kemudian pasal 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi dijamin oleh negara. Jadi tiap-tiap penduduk itu dijamin kemerdekaannya untuk memeluk agama. Agama apa saja sesuai dengan keyakinannya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kemudian apa itu agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia dan lingkungannya. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Jadi kita saling menghargai pergaulan antar umat beragama, tapi bukan untuk mencampur adukan antara agama satu dengan
agama yang lain. Menghargai itu kita seperti toleransi ya. Kalau agama misalnya agama Buddha ibadah, kita harus menghargai. Kemudian ada tetangga kita yang berlainan agama, kita juga harus menghargai, menerima keberadaan mereka dengan lapang dada. Apa itu kemerdekaan beragama dan kepercayaan? Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Kita kalau sudah dewasa ya, berumur 17 tahun, berhak memilih agama apa yang kita suka. Jadi tidak ada siapapun yang boleh memaksakan agama kepada kita, kemudian memaksakan kehendaknya kepada kita. Jadi kita bebas memilih agama apa yang kita mau. Tetapi harus yakin agama yang kita pilih itu benar-benar bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Jadi tidak siapapun yang bisa memaksakan, termasuk orang tua kita. Jadi itu adalah hak kita ya untuk memilih agama apa yang kita yakini. Tapi bukan berarti kita bebas memilih agama. Hari ini kita agama ini, hari besoknya kita tukar lagi agama lain. Bukan berarti begitu ya. Kita harus taat dan patuh kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian berbagai tempat ibadah. Membina kerukunan umat beragama. Memberikan kesempatan untuk umat beragama beribadah. Menjaga ketenangan saat umat beragama melaksanakan ibadah. Mengutamakan kepentingan umum dalam masyarakat. Menjalin pertemanan dengan siapapun tanpa membeda-bedakan. Membiasakan hidup gotong royong saling membantu. Ada yang mau bertanya? Pelajaran kita tadi? Bu, izin bertanya. Kita sadari bahwa Indonesia banyak terjadi konflik antar agama. Gimana kita mengatasi supaya tidak terjadi lagi konflik tersebut, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Gary. Silakan yang mau menanggapi atau mau menjawab. Saya, Bu, mau jawab juga. Ya, silakan. Menurut saya, Bu, masyarakat harus mempunyai rasa keharmonisan antara agama satu sama agama lain. Dan juga masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih baik antara satu dengan yang lain. Itu saja menurut saya, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya. Saya, Bu, mau menambahkan jawaban. Ya, silakan. Satu, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Dua, dengan cara tidak mengadakan provokasi antar umat agama. Tiga, tidak terpancing isu tentang agama yang benar, yang salah, dan membeda-bedakan agama, Bu. Itu aja, Bu, jawaban dari saya. Ya, terima kasih, Patricia. Ya, bagus sekali jawabannya. Kemudian ada yang bisa membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini, dari pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Bunga? Dari yang sudah dibahas, kesimpulannya adalah yang pertama, ketentuan mengenai agama terdapat dalam pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Serta pasal 29 bab 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih, melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Ya, bagus sekali kesimpulannya. Terima kasih Ibu ucapkan karena telah belajar dengan baik, mendengarkan dengan baik. Sebelum kita menutupi pelajaran ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat anak-anak ya. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.